wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi yaitu sukses menjadi pengusaha muda pada materi Prakarya dan Kewirausahaan di bidang kerajinan. Baiklah, sebelum itu, Ibu bacakan dulu apa saja kompetensi dasar dari materi hari ini. Untuk kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama yaitu memahami karakteristik kewirausahaan. Misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik wirausahawan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, diharapkan setelah kegiatan pembelajaran ini, peserta didik dapat mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan, pengertian, manfaat, dan dapat menganalisa faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Sebelum memasuki materi, marilah kita lihat dulu peta konsep dari materi hari ini. Di kewirausahaan itu ada 2 bagian. Yang pertama kita akan mempelajari tentang karakteristik kewirausahaan, yaitu pengertiannya, manfaat, dan dimensi dari kewirausahaan itu sendiri. Yang kedua yaitu karakteristik dari kewirausahaan. Sedangkan pada pertemuan yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang keberhasilan dan kegagalan wirausahawan. Ada 4. Yang pertama yaitu faktor keberhasilan kewirausahaan. Yang kedua faktor kegagalan kewirausahaan. Yang ketiga penyebab kegagalan wirausahawan. Dan yang terakhir kunci sukses menjadi pengusaha muda. Deskripsi singkat materi hari ini yaitu materi karakteristik kewirausahaan ini adalah materi yang sangat penting dan harus kalian kuasai karena dapat memberikan gambaran kepada kalian bagaimana menjadi pengusaha muda yang sukses. Karakteristik apa saja yang harus kalian miliki agar bisa sukses menjadi pengusaha muda. Juga mengidentifikasi faktor apa saja yang menjadikan seorang wirausahawan berhasil. Dan faktor apa saja yang membuat seorang wirausahawan mengalami kegagalan. Serta kiat-kiat sukses untuk menjadi seorang pengusaha muda. Uraian materi. Baiklah, di sini ada sebuah artikel akan Ibu bacakan sebelum kalian mempelajari tentang pengertian, manfaat, dan dimensi dari kewirausahaan itu. Judulnya yaitu Jual Kerajinan dari Daun Kering Beromset Miliaran. Kisah dari Dewi Tanjungsari. Di dunia bisnis, kreativitas adalah kunci utama untuk bisa bertahan dan sukses. Tanpa kreativitas, gempuran persaingan yang ketat akan meluluhlantahkan segala hal. Hal itu telah disadari oleh Dewi Tanjungsari. Berangkat dari kreativitasnya, ia memulai sebuah usaha dengan modal yang tergolong sedikit. Berlatar belakang keluarga yang sederhana, keadaan tak mengubur semangat Dewi untuk menjadi pengusaha sukses. Masuk kuliah diploma di Universitas Brawijaya pada tahun 2003, ia mulai menunjukkan geliatnya di dunia bisnis. Di sela-sela kesibukan perkuliahan, Dewi berinisiatif membuat kerajinan dari daun kering. Pada awalnya, Dewi memunguti daun-daun yang ada di halaman kampusnya untuk dijadikan sebuah kerajinan. Ia membentuk daun-daun itu menjadi figura foto, kotak pensil, undangan, dan kreasi kerajinan lainnya. Dengan hanya bermodal Rp50.000, dijadikannya ajang-ajang pameran di kampus sebagai kesempatan Dewi menjual produk kerajinan buatannya. Adapun selain menjualnya di pameran, Dewi biasa menitipkan kerajinannya kepada teman kuliah untuk dijual lagi. Dari situ, ia kemudian mengetahui bahwa kerajinan buatannya itu banyak diminati oleh orang-orang. Hampir setiap membuatnya dalam jumlah tertentu, produk kerajinan itu habis terjual ke teman-teman kuliahnya. Maka dari situ, Dewi semakin bersemangat untuk menjalankan bisnis itu. Hanya berlangsung 2 tahun saja, yakni di tahun 2005, usaha Dewi berkembang begitu pesat. Ia mulai mengekspor kerajinan buatannya ke luar negeri. Namun ketika itu, produk-produknya telah dimodifikasi.
Salah satu modifikasi tersebut ialah Dewi mulai membuat kerajinan dari limbah. Dari sini, Dewi lalu merekrut 16 karyawan. Karena keunikan bahan baku dan kreativitasnya, produk Dewi laku di Australia, Hong Kong, Malaysia, hingga Jerman. Omset yang didapatkan Dewi kala itu mencapai sampai puluhan juta. Namun, kemonceran bisnis kerajinannya tak hanya sampai di situ saja. Setelah sempat mengalami krisis di tahun 2009, Dewi lalu berinisiatif membuat franchise untuk bisnisnya dengan nama The Tanjung. Dari ide itu, usahanya lalu berkembang di banyak kota di Indonesia, mulai dari Malang, Bekasi, Bontang, Palu, Cirebon, bahkan hingga ke Papua. Di tahun 2010 saja, omset bisnis Dewi mencapai 1,1 miliar dengan keuntungan bersih hingga 237 miliar. Maka, akibat kreativitas juga kegigihannya menjalankan bisnis dari waktu ke waktu, nasib telah membayar perjuangannya. Baiklah anak-anak ibu semua, apakah dengan membaca kisah sukses dari pengusaha sukses di atas, ada keinginan dari kalian untuk menjadi pengusaha sukses? Mari kita pelajari materi di bawah ini untuk menyiapkan diri menjadi pengusaha yang sukses. Pengertian kewirausahaan. Di sini ada tabel serta beberapa pengertian kewirausahaan itu. Yang pertama yaitu pengertian dari John G. pada tahun 1993. Usaha untuk menciptakan nilai melalui pengenalan kesempatan bisnis, manajemen, pengambilan risiko yang tepat, dan melalui keterampilan komunikasi untuk memobilisasi seseorang, manusia, uang, dan bahan-bahan baku atau sumber daya lain yang diperlukan untuk hal lain sehingga menghasilkan proyek agar terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu Instruksi Presiden RI nomor 4 tahun 1995. Definisinya yaitu semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Tercantum juga dalam lampiran Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil nomor 991-M-X1-1995. Kemudian yang ketiga yaitu Zimmerer pada tahun 1996, yaitu suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Kemudian yang keempat dari Robert D. Heistrich pada tahun 2005, suatu proses dinamis atau penciptaan tambahan kekayaan-kekayaan diciptakan oleh individu yang berani mengambil resiko utama dengan syarat-syarat kewajaran, waktu, dan komitmen karir atau penyediaan nilai untuk berbagai barang dan jasa. Produk dan jasa tersebut tidak atau mungkin baru atau unik, tetapi nilai tersebut bagaimanapun juga harus dipompa oleh usahawan dengan penerimaan dan penempatan kebutuhan. Jadi, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, yaitu kreatif, dan sesuatu yang berbeda, yaitu inovatif, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Karena kewirausahaan mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam berkreasi dan berinovasi, maka objek studi kewirausahaan adalah kemampuan. Kemampuan dalam arti seseorang mampu merumuskan tujuan hidup, kemampuan mengatur waktu, kemampuan membiasakan diri untuk selalu belajar dari pengalaman, kemampuan tidak lekas puas atau sebaliknya frustasi apabila mengalami kegagalan, dan kemampuan mental yang sangat kuat dalam menghadapi tantangan yang terjadi, misalnya persaingan, kemajuan teknologi, dan segala bentuk perubahan yang terjadi. Jadi, secara sederhana, arti wirausahaan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk melaksanakan pekerjaannya untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan tidak melanggar aturan yang berlaku,
terutama bagi pegawai yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta, atau jika seorang pengusaha berani membuka usaha dalam berbagai kesempatan tanpa diliputi rasa takut atau cemas dalam kondisi tidak pasti, dalam kurung, belum mencapai BEP atau belum menguntungkan. Karakteristik kewirausahaan. Di sini ada tabel yang memuat tentang karakteristik kewirausahaan dan bentuk tata kelakuannya. Yang pertama yaitu percaya diri. Dengan cara bekerja dengan penuh keyakinan, dan yang kedua tidak berketergantungan dalam melakukan pekerjaan. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang harus dilakukan yaitu memenuhi kebutuhan akan prestasi, orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, tekad kerja keras, serta berinisiatif. Yang ketiga yaitu pengambilan resiko, berani dan mampu mengambil resiko kerja, serta menyukai pekerjaan yang menantang. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik, serta mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, berpikir ke arah hasil atau manfaat, yaitu kreatif dan inovatif, luas dalam melaksanakan pekerjaan, mempunyai banyak sumber daya, serta serba bisa dan berpengetahuan luas. Yang terakhir yaitu keorisinilan, berpikiran menatap ke depan, serta perspektif. Manfaat dari kewirausahaan itu ada 6. Menurut Thomas W. Zimmer et al. Tahun 2005, yang pertama, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, yaitu memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi wirausahawan untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang kedua, memberi peluang melakukan perubahan, yaitu semakin banyak wirausahawan yang memulai usahanya karena mereka dapat menangkap peluang untuk melakukan berbagai perubahan yang menurut mereka sangat penting, mungkin berupaya penyediaan perumahan sederhana yang sehat dan layak pakai, serta mendirikan daur ulang limbah untuk melestarikan sumber daya alam yang terbatas. Wirausahawan kini menemukan cara untuk mengkombinasikan wujud kepedulian mereka terhadap berbagai masalah ekonomi dengan sosial dan dengan harapan untuk menjalani hidup yang lebih baik. Yang ketiga, memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri, yaitu memiliki usaha sendiri akan memberikan kebebasan dan peluang bagi wirausahawan untuk mencapai tujuan hidupnya. Yang keempat, memiliki peluang untuk meraih keuntungan. Keuntungan berwirausahawan merupakan faktor motivasi yang penting untuk mendirikan usaha sendiri. Orang-orang yang bekerja memiliki perusahaan sendiri 4 kali lebih besar untuk menjadi jutawan daripada orang-orang yang bekerja untuk orang lain, yaitu karyawan perusahaan lain. Yang kelima, memiliki peluang untuk berperan aktif dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usahanya. Pengusaha atau pemilik usaha kecil seringkali merupakan warga masyarakat yang paling dihormati dan dipercaya. Kesepakatan bisnis berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati adalah ciri pengusaha kecil. Pemilik menyukai kepercayaan dan pengakuan yang diterima dari pelanggan yang telah dilayani dengan setia dalam bertahun-tahun. Yang keenam, memiliki peluang untuk melakukan sesuatu yang disukai dan menumbuhkan rasa senang dalam mengerjakan. Hal yang didasarkan oleh pengusaha kecil atau pemilik perusahaan kecil adalah bahwa kegiatan usaha mereka sesungguhnya bukan kerja. Kebanyakan kewirausahaan yang berhasil memilih masuk dalam bisnis tertentu sebab mereka tertarik dan menyukai pekerjaan tersebut. Mereka menyalurkan hobi atau kegemaran mereka menjadi pekerjaan mereka dan mereka senang bahwa mereka melakukannya. Dengan beberapa manfaat berkewirausahaan tersebut di atas, jelas bahwa menjadi wirausahawan lebih memiliki berbagai kebebasan yang tidak mungkin diperoleh jika seseorang menjadi karyawan atau menjadi orang gajian atau menjadi pekerja bagi para pemilik perusahaan. Sumber Leonardo Simon, Kewirausahaan Teori, Praktek, dan Kasus-Kasus, tahun 2009. Fungsi kewirausahaan. Kualitas dasar kewirausahaan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu daya pikir. Seorang wirausaha mampu berpikir kreatif, dalam artian memiliki ide-ide yang baru, yang belum dipikirkan oleh orang, serta mampu menciptakan inovasi-inovasi untuk pengembangan usahanya.
Yang kedua, daya hati atau kolbu. Kualitas dasar ini adalah seorang wirausaha harus memiliki keteguhan hati, ketekunan, keuletan, dan mau berusaha. Meskipun pernah gagal, namun pantang menyerah untuk mencoba kembali. Yang ketiga yaitu daya fisik. Seorang wirausaha harus memiliki ketahanan fisik, harus menjaga kesehatannya, karena dengan memiliki kesehatan yang baik, maka akan mudah dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu kualitas instrumental dari kewirausahaan. Kualitas instrumental terkait dengan kemampuan penguasaan terhadap disiplin ilmu, baik monodisiplin ilmu, antardisiplin ilmu, maupun lintas disiplin ilmu. Kewirausahaan bukanlah sekedar monodisiplin, yaitu ekonomi, matematika, manajemen, dan sebagainya. Dan juga bukan hanya antar disiplin ilmu, manajemen perusahaan, ekonomi pertanian, psikologi industri, dan sebagainya. Akan tetapi juga lintas disiplin ilmu, yaitu lingkungan hidup, kependudukan, dan sebagainya. Nah, anak-anak ibu sekalian, karakteristik kewirausahaan yang mana yang sudah ada pada diri kalian? Mari kalian pupuk dan kembangkan sehingga terbentang jalan untuk menuju sukses menjadi pengusaha muda. Baiklah, rangkuman materi hari ini ada 5. Yang pertama, kewirausahaan atau entrepreneurship adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru, yaitu kreatif, dan sesuatu yang berbeda, yaitu inovatif, yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Yang kedua, wirausahawan atau entrepreneur adalah orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk melaksanakan pekerjaannya guna mencapai hasil yang lebih baik dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Yang ketiga, karakteristik kewirausahaan antara lain adalah percaya diri, berorientasi pada tugas, berani mengambil resiko, kepemimpinan, berpikir ke arah hasil, dan keorisinilan. Yang keempat, manfaat kewirausahaan antara lain memberi peluang dan kebebasan untuk mengendalikan nasib sendiri. Yang kelima, dimensi kewirausahaan ada 2, yaitu kualitas dasar kewirausahaan serta kualitas instrumental. Baiklah, materi hari ini sudah selesai dan ada 2 tugas untuk Ananda sekalian. Tugas yang pertama, ini tertulis di latihan. Jadi, silahkan Ananda buat di latihan Ananda masing-masing. Tugasnya yaitu, anak-anakku hebat, kalian telah membaca biografi dari kisah Dewi Tanjung Sari. Dari tulisan tentang kisah Dewi Tanjung Sari di atas, karakter kewirausahaan apa sajakah yang dimiliki oleh Dewi Tanjung Sari sehingga sukses menjadi pengusaha muda? Tugas yang kedua, yaitu pembuatan video presentasi. Tugasnya adalah, buatlah video yang berisi wawancara atau informasi tentang wirausahawan di bidang kerajinan yang ada di kota Anda. Oke, selesai sudah pembelajaran hari ini. Ada sedikit kata motivasi untuk Ananda sekalian. Keseluruhan tujuan pendidikan adalah mengubah cermin menjadi jendela. Karena itu, teruslah Ananda sekalian belajar dan mengejar pendidikan sampai yang tertinggi. Sumber materi hari ini yaitu dari e-modul Prakarya dan Kewirausahaan dari Kemendikbud. Terima kasih untuk Ananda semua sudah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Karena itu, Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.